Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Halo semuanya, teman-teman semuanya dimanapun berada, kita ketemu lagi untuk kajian online Qiraatul Kutub ya, mata kutub online begitu. Pagi ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya melakukan masturbasi atau onani juga ya, pengertiannya seperti itu. Bagaimana pandangan ulama ya. Ini kan masalah-masalah yang mungkin dihadapi remaja, pemuda begitu yang belum menikah begitu. Hukumnya bagaimana? Saya ambil dari mana nih? Dari seperti biasa saya sering mengambil dari sini ya, dari maudhu.com ya. Judulnya adalah Halil adah as-sirriyah haram, apakah masturbasi itu diharamkan? Nah, kita baca langsung ke poin temanya ya, poin kajiannya begitu. Hukmul adah as-sirriyah, hukum melakukan masturbasi. Tu'arraf al-adah as-sirriyah, ya sudah dimaklumi, sudah diketahui masturbasi itu ya. Awal istimna atau istimna artinya sengaja mengeluarkan air mani begitu. Apa pengertiannya? Ta'ammudu inzalil mani, secara sengaja mengeluarkan air mani bisyahwatin, dengan syahwat ya, min khairi mubasyaratiz zaujah, tanpa ada hubungan dengan pasangan, dengan istri begitu. Ini terutama kalau dilakukan oleh laki-laki, kebanyakan pelakunya laki-laki gitu. Sawaun kana, sama saja, zalika hal tersebut bistikhdamil yadi, dengan menggunakan tangan, au ayyi syai'in, atau apapun akhir yang lain, atau sesuatu apapun selain tangan begitu, minal jamadati, dari benda-benda yang kasar lah, benda-benda yang fisik begitu. Waqad, dan sungguh-sungguh, ikhtalafat, telah berbeda pendapat ahlul ilmi, diantara para ulama, fi hukmil adatis sirriyah, tentang hukumnya masturbasi. Wa bayanu madzhaba, dan wa madzhaba ilahi kullu minhum, dan penjelasan apa yang dimazhabkan, apa yang istihadkan, dan penjelasan tentang madhab dari para ulama itu maksudnya bimayati adalah sebagai berikut ya. Penjelasan tentang bagaimana pendapat dari setiap madhab itu sebagai berikut ya. Ini memarasa al-'adah as-sirriyah li ghairil mudhar, praktik atau melakukan istimna, masturbasi, karena bukan alasan darurat ya, bukan darurat begitu. Itu bagaimana hukumnya? Qala, telah berpendapat kullum minasy-syafi'iyah, setiap ulama, baik dari Syafi'iyah wal Hanabilah, dan juga Hanabilah ya, Syafi'i, Hambali begitu, wal Malikiyah, dan juga Malikiyah, bi hurmati memarasa al-'adah as-sirriyah, tentang haramnya melakukan masturbasi, tuna khasyatil wuqu'i fi zina, jika dilakukan tanpa kekhawatiran untuk jatuh dalam perzinahan. Jadi jika melakukannya bukan karena takut, bukan karena khawatir berzina, maka hukumnya ini haram begitu ya. Ini kan bihur awil khaufi min dzalika, atau
khawatir dari hal tersebut atau dari zina. Istidlalan biqaulihi ta'ala, ini dengan merujuk kepada dalil dengan firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang kepada farji mereka, ya, hafidun, mereka menjaga. Waqwal Hanafiyah, dan berkata berpendapat mazhab Hanafi, bikarohatil adat sirriyah, tentang makruhnya praktek masturbasi. Jadi kalau Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan makruh tahriman, ya, li ghairil muttar, tapi untuk yang bukan karena darurat itu menjadi haram. Jadi artinya ketika itu darurat, ya, itu mazhab Hanafi mengatakan karohah, ya, makruh. Tapi ketika bukan karena darurat itu menjadi haram. Itu kalau mazhab Hanafi, gitu ya. Terus apapun yang kedua, memarasa al-'adah syariah idtiraran wa khawfan min al-wuqu' fi zina. Jika praktek melakukan masturbasi, ya, karena suatu darurat atau karena khawatir takut jatuh ke dalam zina, nah itu bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan bukan karena darurat, nah sekarang karena darurat, itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya bagaimana? Kalau tadi kan kalau bukan karena darurat itu hukumnya, ya, haram menurut Syafi'i, Hambali dan Maliki, ya. Begitupun Hanafi mengatakan haram jika bukan karena darurat. Tapi juga karena darurat, itu bagi Hanafi malah itu makruh, begitu. Bukan boleh tapi makruh. Qala qulu minal Hanafiyah wal Hanabilah fil madhabi, berpendapat baik mazhab Hanafi dan Hambali, begitu maksudnya, bi ibahatil 'adah az-zariyah, tentang bolehnya melakukan masturbasi khaufan minal wuqu'i fi zina, jika didasari karena khawatir apabila jatuh ke dalam zina. Jadi khawatir jika saya misalnya tidak bermasturbasi justru akan zina, ya. Nah, misalnya orang yang belum menikah, dia kalau tidak masturbasi malah bisa melakukan zina. Nah, itu malah ibahah, boleh, mubah, sesuatu yang mubah, begitu, boleh-boleh saja. Ini dari Hanafi dan Hambali. Faqad qala Hanafiyah, berpendapat mazhab Hanafi, ar-raja'u alla yu'aqab, tujuannya adalah supaya tidak kena hukum, ya, tidak kena hukum rajam atau jilid, begitu kan. Jadi kalau masturbasi kan tidak akan dikenai pidana karena tidak terjadi tindakan perbuatan zina dalam arti yang sungguhnya, begitu. Jadi tujuannya ketika masturbasi biar tidak terkena hukum pidana perzinahan, begitu. Ar-raja'u alla yu'aqab, tujuannya adalah supaya tidak dihukum pidana, tidak dijilid, tidak dirajam, begitu. Wa qala Mujahid fi dzalika, dan berkata Mujahid, ya, Imam Mujahid, fi dzalika, tentang hal tersebut, tentang masturbasi itu, kanu ya'muruna fityanahum alla yastaghnu, mereka orang-orang memerintahkan anak-anak mereka ayastaghnu bil istimna, ya, ayastaghnu bil istimna, memerintahkan supaya mencukupkan diri bil istimna, dengan masturbasi. Jadi ini malah orang tua memerintahkan anaknya untuk mencukupkan diri dengan istimna, dengan masturbasi, ya. Artinya ketika mereka belum menikah malah disuruh untuk
masturbasi begitu. Ini Imam Mujahid mengatakan seperti itu. Malah di masanya ada orang-orang tua yang seperti itu, memerintahkan anak mereka untuk mencukupkan diri dengan masturbasi ketika ya belum menikah, belum bisa menikah begitu. Hawaqola, dan berkata Al-Mardawi, Imam Mardawi, kurang lebih membacanya seperti itulah. Lau qila bujubihi fi hadhil hala. Andai kan dikatakan tentang wajibnya melakukan hal itu dalam kondisi seperti ini, artinya melakukan masturbasi malah ya, yang diperintahkan ini oleh orang-orang tua mereka. Lakana wajhun kalamuttar, pasti itu adalah kondisi dalam arti posisinya sebagai orang-orang yang dihadapkan pada suatu darurat begitu. Karena katakanlah tadi misalnya belum menikah, takut terjebak dalam zina. Bal aula li'annahu akhaf, ya. Bahkan itu lebih utama, artinya hal itu, melakukan masturbasi itu lebih bagus li'annahu akhaf, karena hal itu lebih ringan dampaknya secara hukum begitu dibanding andaikan berzina, na'udzubillah begitu. Bahkan dikatakan ini baik jika tujuannya untuk menghindari zina. Amal Malikiyah, adapun mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah dan Syafi'iyah, faqad dhahabu ila hurmatil adah asriyah, maka mereka berpendapat tentang haramnya masturbasi. Hatta wa in khosyiya al mukallaf, bahkan meskipun dia itu khawatir ya, bahkan ketika dia mukallaf tadi ya, seseorang tadi ya, orang yang sudah balik tadi khawatir atas dirinya ala nafsihi minaz zina, jika khawatir dari perbuatan zina. Bahkan ini Syafi'iyah beberapa ulama Malikiyah wa Syafi'iyah malah mengatakan haram. Apa alasannya kenapa dikatakan haram ya? Ini berbeda ya dengan tadi Al-Mardawi, berbeda dengan Mujahid, berbeda dengan Hambali ataupun Hanafiyah begitu. Ya, yang itu membolehkan ya. Jadi tadi kan Hanafiyah, Hanabila membolehkan ya, atau membolehkan, artinya mubah lah jika khawatir terjebak dalam perzinahan. Bahkan Mujahid juga mengatakan seperti itu, Al-Mardawi juga mengatakan boleh begitu, dikatakan karena lebih ringan dampak hukumnya oleh Mardawi begitu. Tapi ketika Malikiyah, Syafi'iyah ya, ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah itu malah mengatakan haram ya, walaupun katakanlah alasannya karena mencegah diri dari perzinahan. Alasannya apa? Li'anna syar'a, karena syariat ya, lam yubih, tidak membolehkan al-farja ya, farji, tidak membolehkan farji untuk berbuat seperti itu inda darurah, ketika dalam kondisi darurat sekalipun. Wa amarul ladzina, dan syarak memerintahkan orang-orang la yastati'una, yang tidak bisa nikah, yang tidak bisa nikah bisyami, dengan puasa. Alasannya begitu karena tetap saja tidak boleh mereka tidak membolehkan, agama tidak membolehkan jika alat kelamin kita untuk diperlakukan seperti itu begitu, untuk melakukan hal itu. Karena agama justru memerintahkan bagi orang-orang yang tidak bisa menikah, yang belum bisa menikah, untuk bisyami, dengan siam. Nah ini terus dipertegas lagi, amma adapun ingkanal istimna, jika masturbasi huwal wasilah al-wahidah, itu merupakan satu-satunya cara lil kholasi, untuk selamat minaz zina, daripada zina, ya, kecuali itu menjadi satu-satunya cara untuk selamat daripada perzinahan,
faqad abahahuma faqad abahaha, maka sungguh-sungguh telah membolehkan kullu min asy-Syafi'iyah, baik dari kalangan Syafi'iyah wal Hanabilah dan Hanafiyah. Amal Malikiyah, adapun ulama Malikiyah, faqulu bil hurmah, tetap itu merupakan haram. Illa, kecuali in ta'arada, jika dia dihadapkan, ya, in ta'arada al mukallaf, jika si mukallaf dihadapkan limauqifin, pada suatu kondisi lam yastati fihi, yang dia tidak bisa dalam kondisi tersebut tab'az zina, mencegah zina atas dirinya, ya, an nafsi, illa bil istimna, kecuali dengan jalan masturbasi tadi. Fa innahu yaf'alu dzalika, ya, maka sesungguhnya dia bisa melakukan hal itu, li'annahu akhafful mafsadatain, karena itu, ya, istimna atau masturbasi tadi akhafful mafsadatain, ya, statusnya paling ringan, ya, dampaknya paling ringan di antara dua hal yang merusak, gitu. Ya, artinya kan dua-duanya buruk, ya, baik zina ataupun masturbasi itu semuanya, ya, mengandung mafsadah, tapi itu lebih ringan mafsadahnya dibanding zina, begitu. Zina kan mafsadahnya bisa punya dampak secara pidananya, bisa dihukum, ya, juga merusak tatanan sosial, begitu. Kalau masturbasi kan hanya sifatnya pribadi. Wa minal adillati ala tahrimil istimna, dan di antara dalil tentang haramnya masturbasi qaulullah, firman Allah Ta'ala, awalladzina hum li furujihim hafidun, itu orang-orang yang menjaga farji mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak mereka, fa innahum khairu malumin, maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara dzalika, adapun orang yang mencari kepuasan, ya, selain itu, selain cara itu, fa ulaika muladun, mereka orang-orang yang melampaui batas, begitu. Istimna'ur rajuli biyadiz zaujati, lelaki atau suami yang masturbasi dengan sarana tangan dari istrinya. Qaulal Malikiyah, berkata kalangan Malikiyah, wa Syafi'iyah, dan Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan Hanabilah, bijawazil istimna, dengan bolehnya melakukan masturbasi biyadiz zaujah, dengan tangannya istri. Jadi yang melakukan masturbasi itu tangan istrinya, bukan tangan sendiri, begitu. Boleh menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini bagi yang sudah punya pasangan, begitu. Misalnya karena istrinya sedang haid, ya, atau istri mungkin sedang tidak mood, begitu, ya, bisa dengan masturbasi seizin istrinya, makanya istrinya yang melakukan masturbasi, begitu. Amal Hanafiyah, adapun kalangan Hanafiyah, faqalu, maka berpendapat bil karohati tanzihiyah, ya, itu sesuatu yang makruh, ya, tanzihiyah, ya, karena kepentingannya untuk menjaga kesucian, baik dari aspek kesucian secara fisik maupun secara batin, begitu. Artinya kan dengan tetap melakukan hubungan seks yang wajar, ya, artinya kan dengan tak melakukan hubungan seks yang normal yang menghasilkan masturbasi, itu mungkin lebih suci, baik secara secara ruhani ataupun juga secara fisik, begitu maksudnya at-tanzihiyah. Kama bayana dzalika Ibnu Abidin, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi, yang bermazhab Hanafi. Begitu, ya, kajian kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Saya pikir bisa disimpulkan sendiri, ya. Poin pentingnya, ya, ada bermacam-macam pendapat lah, ya. Mungkin bisa saya ringkaskan begitu, bahwasanya baik Syafi'i, Hambali, ataupun kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, ataupun Malikiyah, itu mengatakan haram jika
tidak didasari oleh kekhawatiran untuk berzina begitu. Haram. Adapun Hanafiyah mengatakan juga kurang lebih sama, ya toh. Ya, jika karena suatu keadaan darurat maka itu menjadi haram, ya toh. Jadi bukan karena darurat, itu menjadi haram. Tapi jika karena darurat, ya bukan karena darurat itu menjadi haram, ya. Jika karena darurat malah menjadi makruh, ini kan seperti ini. Ini menjadi makruh malah, ya, itu menjadi makruh. Mungkin pemahamannya kan seperti itu. Ya, jika karena darurat itu menjadi haram tahriman. Jika di luar itu ya mungkin karena darurat itu adalah menjadi makruh begitu. Itu kalau Hanafiyah. Jika khawatir karena berzina, jika khawatir terjebak dalam perzinaan, ya itu baik Hanafiyah ataupun Hanabilah itu mengatakan boleh. Ya, jika khawatir terjatuh dalam perzinaan. Adapun ya alasan Hanafiyah ya karena ya tujuannya supaya tidak terkena hukum pidana. Ini boleh, ya. Mujahid juga mendukung, Mardawi juga mendukung, ya, jika khawatir terhadap terjatuh dalam perzinaan itu menjadi kalangan Hanafiyah ataupun Hanabilah. Adapun ya alasannya tadi itu karena dampak hukumnya itu lebih kecil begitu. Nah, malah itu bagus dilakukan. Itu menurut siapa ini? Al-Mardawi. Tapi adapun Malikiyah ataupun Syafi'iyah mereka tetap mengatakan haram walaupun khawatir walaupun ada kekhawatiran jika ya hal cuma karena dirinya merasa khawatir begitu, khawatir khawatir andaikan terjadi dalam perzinaan. Alasannya tadi itu karena syariah tidak tetap membolehkan, tidak tetap melarang dalam keadaan darurat, ya, dan memerintahkan untuk berpuasa, ya. Kecuali jika masturbasi merupakan satu-satunya cara untuk selamat dari perzinaan begitu, ya toh. Ya kan misalnya dihadapkan pada kondisi, ya toh, jika tidak masturbasi malah dia bisa berzina begitu. Kondisi seperti itu, ya. Makanya ini ada Malikah menjelaskan illa in ta'arrada al-mukallaf, kecuali asli mukallaf dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak bisa mencegah dari perzinahan kecuali dengan masturbasi, begitu ya. Demikian dulu penjelasannya, ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.